Hai kawan pajak, selamat datang di video Direktorat Jenderal Pajak. Kali ini, kita akan membahas tutorial pelaporan SPT tahunan badan dengan tarif PPh final UMKM menggunakan Cortex. Saat ini Cortex tersedia dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada video ini, kita akan membahas terkait tutorial pelaporan SPT tahunan PPh Badan UMKM yang disampaikan dalam menu Cortex berbahasa Inggris. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Tutorial ini ditujukan kepada wajib pajak badan yang termasuk dalam kriteria UMKM yang tidak memilih menggunakan tarif pasal 17 atau tarif normal. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah laporan keuangan, baik laporan laba rugi dan neraca, daftar penyusutan, dan daftar peredaran bruto. Silahkan gabungkan dalam satu file PDF. Untuk memulai pengisian, silahkan masuk ke akun wajib pajak orang pribadi yang telah diberikan hak akses sebagai PIC, wakil, atau kuasa dari perusahaan tersebut. Pada halaman ini, silahkan klik kotak dialog pada bagian atas dan pilih NPWP perusahaan pada bagian Taxpayers. Akan muncul pemberitahuan bahwa kita telah berperan sebagai wajib pajak badan yang kita wakili. Pilih menu Tax Return, lalu klik Tax Return. Silahkan klik Create Tax Return untuk memulai pengisian baru. Masukkan data-data yang dibutuhkan seperti jenis SPT, periode pelaporan, dan status pelaporan SPT tahunan. Jika sudah disimpan, maka akan terbentuk file SPT baru pada menu Tax Return Not Submitted. Silahkan klik ikon View untuk memulai pengisian. Berikut adalah ilustrasi kasus yang akan kita gunakan untuk pengisian SPT kali ini. Ini adalah tampilan awal SPT tahunan badan yang baru pada aplikasi Cortex. Pada tahap awal pengisian, Anda akan dihadapkan dengan halaman induk atau main form. Pengisian SPT tahunan badan dimulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan transaksi dan fasilitas perpajakan dari kegiatan usaha wajib pajak. Pertanyaan yang dijawab akan menentukan jenis dan jumlah lampiran SPT tahunan yang nantinya harus dilengkapi. Jika wajib pajak menjawab yes, maka sistem akan otomatis memunculkan lampiran yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut pada bagian atas formulir SPT untuk dapat diisi. Jika menjawab no, maka wajib pajak dapat beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pada contoh kali ini, silahkan klik yes pada bagian C angka 1A dan 1B, karena wajib pajak hanya memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final UMKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Jika wajib pajak sudah menjawab semua pertanyaan pada bagian induk SPT, silahkan gulir ke atas dan klik lampiran 1A atau L1A untuk mengisi laporan keuangan perusahaan. Isikan data-data pemasukan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan usaha pada laporan laba rugi. Gulir ke bawah untuk melengkapi data aset, kewajiban, dan modal pada laporan neraca. Jika semua data telah terisi, silahkan klik Save Draft untuk menyimpan data sementara SPT tahunan badan. Ini bertujuan agar data yang kita isi tidak hilang ketika terjadi hal yang tidak disengaja, seperti menutup aplikasi browser. Silahkan klik lampiran 2 atau L2 untuk mengisi daftar pemegang saham dan atau pemilik modal perusahaan. Isikan data seperti posisi wajib pajak pada perusahaan dan jumlah penyertaan modal. Klik L5 untuk memasukkan rekapitulasi penghasilan bruto badan selama 1 tahun pajak.
dapat dilihat bahwa pembayaran PPh final UMKM yang telah dilakukan setiap bulan akan otomatis terekam pada bagian Total Income Tax which is self-payment atau total pajak penghasilan yang dibayar sendiri. Anda cukup mengisikan total penghasilan bruto mulai Januari hingga Desember dengan mengklik ikon Edit. Klik L6 untuk mengisi angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya. Pada contoh ini, wajib pajak badan tidak memiliki angsuran PPh pasal 25 karena jenis pajak yang dibayarkan bersifat final. Jika sudah, pengisian dilanjutkan ke bagian L9, yaitu Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal. Silahkan isikan kepemilikan aset, baik berwujud maupun tidak berwujud, beserta perhitungan penyusutan dan atau amortisasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lampiran terakhir adalah lampiran 11B. Pada bagian ini, sistem akan memunculkan rasio keuangan yang membandingkan total utang perusahaan dengan total ekuitasnya. Nilai yang ada pada lampiran ini terisi secara otomatis berdasarkan data-data yang telah kita isikan pada lampiran-lampiran sebelumnya. Pengisian lampiran selesai. Silahkan kembali ke bagian induk SPT tahunan. Wajib pajak dapat melihat jumlah pajak yang terutang pada bagian D nomor 12. Pada contoh ini, PPh yang terutang adalah nihil, karena pembayaran telah dilakukan setiap bulannya dan sifatnya final. Pada huruf I bagian A1, silakan unggah laporan keuangan yang sebelumnya telah dijadikan dalam satu file PDF. Klik Choose untuk memilih file, lalu klik Upload untuk mengunggah lampiran pada SPT. Gulir ke bawah untuk melihat lampiran lainnya. Jika lampiran-lampiran tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan, wajib pajak tidak perlu melakukan unggah lampiran. Silahkan gulir ke bagian paling bawah untuk mengisi penandatangan SPT. Centang kotak pernyataan, dan isikan jabatan penandatangan. Jika semua sudah terisi dengan benar, lengkap dan jelas, maka wajib pajak dapat mengklik Pay and Submit. Pada halaman ini, silahkan masukkan data-data penyedia penandatangan elektronik. Jika sudah, klik Save. Lalu, klik Confirm Sign. SPT akan secara otomatis berpindah ke menu Submitted Tax Return atau SPT terlapor. Untuk melihat bukti pelaporan SPT, silahkan klik ikon Receipt. Maka bukti penerimaan elektronik akan terunduh secara otomatis. Jika Anda membutuhkan bantuan lebih lanjut, kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Dijen Pajak RI untuk memperoleh informasi perpajakan terkini. Pajak kuat, APBN sehat.